Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Sulawesi sana. Makassar bisa sebut cepat padahal tadi giliran Itu. ini dibuat-buat. Saya kalau dibuat-buat, tak ada, Bung, tak ada, anak Daya, anak Daya. Tak ada dibuat. Kalau saya memang kakak macam ini kakak. Kalau Anda dekat dari saya, aku obatin. Tak apalah diobati saya, tak apalah. Memang saya memang macam ini. Tapi kan orang Bang Juma kan paham kan apa yang saya cakap kan paham kan. Tapi kalau giliran nyebut lo kulus, nggak boleh pakai lo. Bukan lo Bang Juma, saya kan sudah ngakui kekurangan saya kan saya akui. Kekurangan bisa R-nya. Kan saya pelan ngomong ini. Saya Ada pelan. pandai-pandaiannya ini. Saya Mau pelan apa? ngomong ini, Bang Apakah ada rencana ingin membuat ribut anak Dayak dengan orang China? Loh, Jadi pura-pura kenapa, nyambung ngomong Cina, namanya anak Dayak, tapi dia menghujat nanti bawa-bawa Dayak, ngaku-ngakunya orang Macam Cina. mana Jadi saya orang Dayak orang nanti menghujat? cari orang Loh, Cina Abang- yang cipik Abang matanya. Apa tujuannya itu? Macam mana Bang Juma ini bisa menyimpulkan macam itu? Namanya anak Dayak. Habis itu tidak sebut L. Nanti kalau mau sebut L, tidak bisa. Memang saya pernahkah mengaku orang Cina? Nah, itu Sama cara Bang bicaranya orang Cina. Loh. Tak ada saya cakap sama orang kayak orang Cina. Orang Dayak Orang tidak Cina begini itu cara bicaranya. Orang Dayak tidak begini. Ini orang Cina aja yang di sini. Orang Cina yang ngomong kayak begini. Tak ada saya tak ada macam itu. Tak ada saya. Nama Dayak, dialeknya Cina. Habis itu hujat Islam, hujat Allah, hujat Rasulullah, hujat Al-Quran. Lah tadi sampai mengatakan Nabi tidak sunat. Itu indikasi mau menghujat itu. Nah, habis itu nanti orang Dayak cari orang Cina, libutlah di sana. Bukan menghujat loh. Saya bertanya Bang Juma. Bagaimana kalau kita supaya tidak libut, ganti aja anak Dayak menjadi anak apa bagus? Anak kata. Entah anak kata pun tak apa-apalah. Nah, udah ganti dulu anak kata. Jangan bawa Dayak. Jangan bawa Dayak. Dayak itu saudara saya. Oh, semua bersaudara di Indonesia ini, tak ada yang tak bersaudara. Iya, tapi jangan bawa suku, tidak bagus. Apalagi apa kalau saya bawa itu apa kerugian Bang Juma coba? Bung, ini dialek lintas agama sensitif. Anda mewakili Dayak. Baiknya diganti saya aja. mewakili, ya memang nama saya Dayak, mau ke apa? Mana ada orang bernama Dayak? Udah ada aja. Aneh. Sebut L tidak bisa, sebut nama Dayak bisa. Dayak itu mewakili satu suku loh, nggak bagus loh bang. Pusing saya Bang Juma bahas ini, mau bahas nama saya di sini aneh. Bukan gitu bang. Kita menghargai teman-teman kita Dayak. Dayak itu banyak Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Saya juga bisa anak Makassar, anak Bugis. Tapi kan saya menghargai orang Bugis, saya menghargai orang Makassar. Makanya saya tidak mau pakai, meskipun saya asli dari suku itu. Abang kan Cina, kenapa pakai suku Siapa bilang saya Dayak? Cina? Siapa bilang saya orang Cina? Lah itu kakinya sipit. Loh. Abang Juma ini kok bisa menyimpulkan loh? Kok bisa menyimpulkan dari mana? Kakak ini menyimpulkan saya orang Itu Cina. lidahnya tidak bisa sebut R. Itu kebanyakan orang Cina karena pengaruh bahasa Cina. Aduh. Dari kecil suka bahasa Cina, begitu masuk ke Indonesia, Cinanya ke bawah-bawah, jadinya huruf R. R-nya jadi L. Yang jelas saya orang RKRI. Itu R-nya bisa. Ini nipu-nipu aja. Loh, siapa bilang tak bisa? Ya tadi bilangnya Olang, Olang Kan saya sudah NKRI. cakap, kalau saya cepat, saya agak susah macam itu. Tadi Bukan saya bilang Olang saya tak bisa. NKRI. Udahlah. Bukan saya bilang tak bisa, Bang Juma.
Ya udahlah. Kita bahas apa ini? Udah. Oke. Mohon maaf ya teman-teman Dayak ya kalau ku maki-maki orang ini ya. Loh kenapa? Apa sebab saya ulang diri maki-maki? Aneh Bang Juma ini. Maki-maki itu kalau di Makassar maki-maki itu kasih sayang. Apa sih orang ini? Macam itu kami. Iya, tadi katanya menghargai budaya, menghargai dialog. Oke. Kalau maki-maki itu artinya mama dan aki-aki gitu loh. Ayo, masih mau ku datang besok. Apa yang mau kita bahas? Saya tak tahu. Maki, mama dan aki-aki mau bahas apa? Tadi membahas narasi tentang sunat Bang Suma. Sudah selesai itu, udah selesai tadi, udah selesai. Enggak, pertanyaan saya gini, Bang Juma tak ada. Bang Juma tadi apakan paparkan macam itu kan. Itu kan tadi saya tunggu Bang Juma. Tunggu. Tadi kan Bang Juma kan bilang udah paparkan memang, tapi tak ada kakak tadi singgung itu Nabi tak bersunat kan gitu. Yang pernah saya dengar lah, saya dulu bilang kan Nabi itu tak bersunat. Dia katanya ada yang bilang dia sudah sunat di kandungan, di rahim ibunya macam itu kan. Jadi yang saya mau pastikan dia disunat secara kalau macam kita ini yang normal kah atau dia sunat sunat di kandungan. Kalau memang dia sunat di kandungan, siapa yang sunat dia di kandungan? Kalau dia memang sunat di normal seperti yang biasa-biasa yang seperti kita lihat biasanya, siapa yang sunat dia? Macam itulah Bang Juma. Itu yang saya mau tahu. Oke. Kita jangan mempersempit wawasan. Jadi gini, tadi saya sudah menarasikan Jazirah Arab itu adalah orang-orang bersunat sebelum Islam datang, mereka pun sudah bersunat. Selesai kita di situ ya. Nah sekarang hukum Islam itu sumbernya ada dua, Al-Quran, hadits. Al-Quran menguraikan hadits. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Itu Qurannya. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Itu Qurannya. Apa ajaran Ibrahim yang lurus? Hadits menguraikannya. Salah satunya adalah sunnat. Apa tadi? Umat Islam itu mengikuti dua sumber hukum, Al-Quran dan hadis. Selesai. Nah sekarang begini, ini kita netral ya, kita diskusi santai aja ya. Nah gini, Tuhan di dalam pengajaran orang Yahudi, karena Yahudi itu kita harus akui, Al-Quran juga mengakui mereka adalah orang-orang terdahulu yang menerima pernyataan Tuhan pencipta langit dan bumi kepada mereka melalui bapa para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Tuhan pencipta langit dan bumi kemudian memberikan perjanjian kekal. Apa itu? Sunnat. Perjanjian kekalnya ini sunnat itu berlaku kepada keturunannya secara turun temurun. Jadi bukan hanya berlaku kepada turunannya. Siapapun yang kemudian mendapatkan legitimasi untuk melakukan hukum itu secara turun temurun, maka dia hukumnya wajib sunat. Karena itu adalah perjanjian kekal. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara, siapa dalam agamanya yang membatalkan perjanjian kekal Tuhan ini dengan keturunan Abraham? Islam atau Kristen? Jawab. Tak ada yang membatalkan, tak ada. Tapi digantikan, kalau di kami orang Kristen digantikan dengan baptis macam itu, Bang Juma. Yohanes Pembaptis, namanya Yohanes Pembaptis. Sebelum Kristen datang di Roma dan Yunani, orang-orang Yahudi sudah dibaptis. Oke, baptis itu ditahirkan, ditobatkan. Kalau di Islam itu baptis itu wudhu. Mereka ketika Islam, misalnya anak-anak kata ini menjadi mu'allaf, apa yang Anda harus lakukan lebih dulu? Dibaptis. Apa itu? Wudhu. Istilah dulu orang-orang Yahudi pun melakukan itu, pentahiran namanya. Orang yang ditasbihkan, orang yang ditahirkan, orang yang disucikan. Anda masuk Islam, Anda dibaptis. Dengan cara apa? Wudhu, mandi, udah selesai. Habis itu Anda beribadah kepada Allah.
mengakui Jibril sebagai utusan Allah. Roh Kudus mengakui baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Selesai. Ada 3 di sana. Allah, utusan Allah, Nabiullah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi bukan Tuhan, cuma satu Tuhan, Allah Azza wa Jalla. Itu poinnya. Kalau Anda ingin berbicara mengenai baptis, gugur ya. Nah, sekarang saya ulang pertanyaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, kalau orang Yahudi menyebutnya jelas Yod He Vav He, Adonai Hasem. Nah, sekarang Adonai Elohim memberikan perjanjian kekal kepada Abraham, di mana keturunan Abraham akan membuat seluruh dunia ini menjadi berkat. Keturunan Abraham menjadikan bumi ini menjadi berkat. Keturunan yang menjalankan syariat hukum kekekalan yang diperjanjikan Tuhan dengan Abraham, yaitu sunnat. Pertanyaan saya ulang. Siapa di antara agama Kristen atau agama Islam yang membatalkan perjanjian Tuhan yang Maha Tinggi? Jawab. Oke, itu kan sunat itu kan perjanjian Tuhan dengan keturunan Abraham. Padahal saya bukan keturunan Abraham. Saya di luar keturunan Abraham, maka saya tak ikuti itu. Macam itu, tak saya ikuti. Jadi kesimpulannya, itu kan perjanjian. Jadi kesimpulannya yang membatalkan adalah Kristen. Itu dulu, betul? Tak ada, sebenarnya tak ada yang membatalkan, tapi digantikan dengan baptis. Saya sudah tadi karena itu tadi kan itu kan perjanjian antara Tuhan dengan keturunan Abraham. Saya bukan keturunan Abraham. Baik. Maka saya tidak ikuti itu. Baik. Macam itu. Oke, penjawaban saudara sangat luar biasa, bagus. Nah, sekarang kalau Anda bukan keturunan Abraham, kitab-kitab yang datang untuk keturunan Abraham itu adalah 1. Taurat, Zabur, Yeremia, Yesua, Samuel, Daniel, Injil. Itu adalah kitab-kitab yang datang untuk keturunan Abraham. Kalau begitu adanya, kenapa ada di kitab Anda? Kenapa ada di agama Anda kitab itu? Bukankah Anda mengakui bahwa Abraham hanya untuk keturunannya? Kenapa ada kitab keturunannya di agama Anda? Jawab. Apa salahnya ada? Apa salahnya ada? Tadi katanya ngaku, aku bukan keturunan Abraham. Iya betul. Nah, terus? Betul. Terus? Tapi itu kan perjanjian itu dikhususkan untuk keturunan Abraham gitu loh. Secara turun-temurun perjanjian Tuhan kepada anak Abraham, anak-anaknya, cucunya secara turun-temurun. Ya sudah sampai sekarang juga, mereka lakukan itu karena mereka itu keturunan Abraham. Sekarang saya tidak keturunannya. Sekarang hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Israel, apakah itu hanya untuk keturunan Abraham atau tidak? Contoh, saya kasih ilmu. Contoh, perpuluhan itu hanya untuk Bani Israel, keturunan Abraham. Kenapa ada di gereja Anda perpuluhan? Sekarang tak ada di gereja kami perpuluhan, tak berlaku macam itu, tak ada. Kalau memang kalau ada itu pendetanya yang salah. Itu pendeta mata duitan macam itu. Kalau sebenarnya tak ada di gereja itu perpuluhan, tak ada Bang Jumang. Saudara, perpuluhan tak ada. Meskipun ada, anggap saya lagi pikun ya. Karena saya punya staf banyak oten. Staf saya itu banyak oten, gaji mereka itu udah dipotong duluan 10%. Tapi anggap saja saya lagi pikun, tidak ingat itu. Sekarang begini, kalau misalnya Anda mengatakan hukum sunat itu hanya untuk keturunan Abraham, lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib membatalkan hukum sunat untuk kalian? Kakak Juma jangan dulu kejauhan. Tapi pertanyaan saya ini masih Oke, silakan. Bang Juma terlalu kejauhan sampai ke sana sampai sini. Tapi pertanyaan awal belum jawab gitu
saya tanya tadi, Apa itu? kalau memang Nabi itu disunat dalam kandungan siapa yang sunat? Abang cuma belum jawabkan. Oke, Kalau sama. Baik. Tunggu. Kalau memang dia disunat secara biasa seperti orang sekarang ini, siapa yang sunat Nabi itu? Iya, sama kalau saya tanya siapa yang sunat Yesus. Iya kan, sama kan? Ini kalau di alam rahim itu kan alam gaib. Yang sunat kita nggak tahu. Nah kalau saya tanya siapa yang sunat Yesus, itu kan alam dunia, bukan alam gaib. Anda bisa jawab? Nggak bisa jawab. Oke, selesai. Nah sekarang begini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala melakukan satu tindakan pekerjaan menciptakan hambanya dalam keadaan tidak berkulub, apakah itu berat bagi Allah? Selayaknya kemudian orang lahir tanpa kaki, orang lahir dengan bibir agak ada gangguan, orang lahir dalam keadaan kaki nggak ada, jarinya kurang, matanya nggak ada. Apakah itu harus ditanya siapa yang membuat seperti itu? Kan tidak. Ini Anda bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot. Bayangkan aja, Hawa itu tidak dilahirkan, tiba-tiba muncul menjadi manusia, lengkap, cantik dia, dan dari rahimnya melahirkan miliaran manusia. Siapa yang mengadakan itu? Pencipta langit dan bumi. Orang lahir dalam keadaan kulub sudah nggak ada, kok Anda heran? Hah? Sedangkan Yesus tak ada ayah, lahir jadi manusia, Anda nggak heran. Jadi nggak berbobot pertanyaan saudara. Sekarang permasalahannya gini. Ini masih dalam satu cakupan materi kita. Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum sunat. Yesus membatalkan hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk yang empunya hukum Taurat atau untuk kalian? Untuk Roma dan Yunani dan untuk Cina? Jawab. Untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib? Jawab. Untuk dosa saya dan dosa semua. Anda siapa? Anda siapa? Yesus itu datang untuk membatalkan hukum Taurat. Tadi katanya Taurat untuk orang Yahudi, tadi katanya sunat untuk orang Abraham. Kenapa Yesus mati untuk membatalkan sunat kepada orang Cina? Hah? Hanya Kenapa Yesus mati untuk membatalkan sunat untuk orang Cina? Kenapa? Hah? Kurang keejaan. Hanya aneh Bang Juma ini kok macam itu caramu. Lah katanya sunat itu rasis lu di sini. Lah kamu bawa macam itu. Kamu bawa nama Daya. Kamu bawa nama Daya. Dialekmu dialek Cina. Dialekmu dialek Cina. Kamu bawa nama Daya. Kamu bawa nama Daya. Setan lu. Kamu ternyata dialek Cina. Hanya. Lu di sini. Hanya pagi-pagi buka pintu makan kutu. Hanya. Kamu kenapa kerasukan? Kurang ajar rasis lu. Kenapa rasis? Kenapa rasis? Kamu udah tahu rasanya menyebut nama Daya. Kau bawa nama Daya. Kau udah tahu rasanya. Diam lu. Lu Juma diam mulut lu. Kenapa? Hanya. Diam lu. Pagi-pagi buka pintu makan kutu. Diam lu. Hah? Setan Kenapa? lu. Iblis lu. Kok rasis sekali kau nyebut saya setan? Lu yang rasis. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Setan lu. Kamu ganti nama Daya dulu. Kamu ganti nama Daya dulu. Kurang ajar lu. Kamu ganti nama Daya. Kamu ganti nama Daya dulu. Minta makian lu dari Jangan kau sebut nama Daya. Kau pakai nama Daya. Dialekmu dialek orang Cina. Hanya. Itu bukan lulusan lu Juma bodoh. Hanya. Modal congor aja kau Juma. Juma. Modal congor aja kau itu. Paham kau itu? Jangan emosi bang. Congor Kok jangan aja yang emosi. panjang Juma. Juma. Kok jangan emosi kok. Diam mulut lu Juma. Kok jangan emosi. Kalau lu baik-baik sama saya tadi, saya tak bakal begini Juma. Tapi lu
cara lu itu Hanya, baik. Maka lu jangan emosi. apa yang lu perbuat, Makanya aku apa yang lu bilang, perbuat, kamu maka itu akan tujuannya balik sebenarnya sama mau lu. membuat perpecahan. Kau sebut nama Dayak, diam lu. kau pakai Diam nama lu. Dayak, dialekmu dialek Cina, nggak boleh begitu. Saudara-saudara Berapa saya kerugian Cina. lu kalau itu nama Saudara-saudara saya Cina, banyak adik angkat saya Berapa Cina, abang kerugian saya lu biar Cina. kerugian Kamu bawa lu, biar saya bayar. Cuma dialek Cina. diam lu itu, Habis diam itu lu ngaku itu. tidak bisa sebut R. Cuma Ternyata bodoh. bisa. Cuma bodoh, diam lu. Besar congor raja lu di sini. Jangan diturunkan ya, jangan diturunkan. Diam sampai diam dia lu, sadar. diam lu. Ayo ngomonglah, jijik saya ngomong. melihat lu. Jijik saya melihat lu Juma. Kalau Ngomonglah, macam Bang. itu calalu, kalau macam itu calalu, saya tak Ya, hargai calalu lu. lagi calalu. Tak ada, Calalu tak ada, cara, jangan kau buat-buat tak supaya saya dianggap kau orang hargai. Cina kau. Tak saya hargai lu. Tak Nah, saya hargai bisa ya dia Tapi sebut R. Kalau lu Dasar baik-baik, penipu. saya akan hargai lu. Calalu. Saya akan hargai lu. Begitu Hargai Juma. giliran mengatakan hargai ada Kalau R-nya lu- bisa. Harusnya kalau hargai lu, macam hargai kalau lu. tak anggap lu tai saya, paham lu? Ya udah nggak Tak anggap apa-apa. lu tai saya. Ya nggak masalah, Itu nggak ingat itu. masalah. Kalau lu Kalau baik-baik menghargai sama bahasanya saya, dijaga. kalau Nggak masalah. Kalau menghargai bahasanya dijaga, jangan keluar kata-kata itu. Nggak masalah. bilang sama itu si Juma Jangan itu. keluar kata-kata itu. Bilang sama si Juma itu. Hargai dulu orang. Ini awalnya kenapa dia emosi nih kan? Saya bicarakan baik-baiknya. Aku kan bilang Udah, gini. diam, Kamu mengatakan. diam lu. Diam lu. Iya, kamu yang merasa, Bu. Sering tantrum juga sama Dewa Bang. Mendingan nggak jelas. Kamu bawa nama Dayak, itu kan nama suku, nggak bagus. Diam lu. Tadi Itu. kamu katakan tak ada kerugian lu, tak ada kerugian lu mau bawa apapun nama saya. nggak boleh karena kita dialog lintas agama. Ini hal sensitif, Bu. Mau sensitif kamu mau apa? Tak ada kerugian lu. Kalau ada kerugian lu, berapa kerugian lu? biar saya Ketahuan bayar? kalau dia dialek Cinanya dibuat-buat diam kan, lu, diam ketahuan lu. kan? Diam lu. Ketahuan Diam kau lu. itu. Diam. Jangan-jangan kau orang ini Diam, orang diam. timur tapi dialeknya dibikin-bikin diam lu Cina situ, tadi. Diam lu situ. Diam. Diam lu. Terus ngoceh. Ngoceh lah. Nasi goreng. Bang Dewa diam dulu. Biarkan dia ngoceh. Kenapa anak? Saya mau bilang anak Dayak, kamu dialeknya Cina. Anak Cina aja ya. Kenapa diturunkan? Host, kenapa diturunkan, host? Kenapa? Kena Bennett dia, kena report.